di dalam Yesus Kristus. Seperti pujian kami yang kami sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu, berkat-Mu begitu sangat luar biasa, tak terselami oleh pikiran kami, tak terpikirkan oleh kemampuan akal pikiran kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan lebih dari yang kami pikirkan, Engkau menyediakan lebih dari yang kami minta. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur selalu di hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Puji-pujian telah kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan juga telah kami haturkan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kerinduan kami telah kami sampaikan melalui doa syafaat kami ya Tuhan. Dan kami telah bersatu hati, telah mengaminkan Engkau mengabulkannya di dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dan mampukan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena pada saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagaimana nas firman Tuhan yang ditawarkan oleh almanak kita Gereja Metodis. Mari bersama Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-59 sampai 69. Saya akan membacakan pelan-pelan dan Bapak Ibu boleh menyimak Alkitabnya masing-masing di bawah perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-59. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang hidup, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan ini diberi tema, apa mau tinggalkan Yesus? Apakah mau meninggalkan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Yesus yang mana
yang dianggap keras sampai membuat orang bersungut-sungut dan bahkan pergi meninggalkan Yesus. Belum lama Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga menunjukkan kuasanya dengan berjalan di atas air dan menyelamatkan para murid di perahu yang sedang menghadapi angin kencang. Maka orang-orang pun menaruh harapan besar kepada Yesus. Dan setelah tiba di Kapernaum, Yesus melanjutkan khotbahnya, Yesus melanjutkan pengajarannya, Yesus menegur mereka karena orang-orang itu hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmaniah, sekitar kebutuhan perut yang dipikirkan oleh mereka. Dan memang kalau berbicara tentang kebutuhan bagian perut ini luar biasa, memang menggetarkan hati. Karena harus terpenuhi, bahkan banyak orang menghalalkan segala cara bagaimana cara memuaskan kebutuhan perut ini. Nah, mereka bersungut-sungut ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ini telah disampaikan di khotbah minggu yang lalu, yang dikatakan bahwasanya sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, sementara hukum Musa melarang orang meminum darah dan memakan daging manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ternyata Bapak Ibu yang menjadi awal pertikaian antara Yesus dengan murid-muridnya, yang murid-muridnya yang lain yang akhirnya terluka dan memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang bisa saja terluka karena mendengarkan perkataan Yesus itu lalu mengambil sikap untuk meninggalkan Yesus karena mereka tidak pernah mendengarkan pengajaran yang seperti demikian. Tapi hari ini mereka harus mendengarkannya dan menerimanya, dan itulah sebabnya mereka mengundurkan diri. Tetapi Yesus berkata dengan tegas. Kita perhatikan ayat yang ke-65. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Ini artinya memang di dalam dunia ini setiap orang akan diseleksi. Setiap orang akan diseleksi dan diseleksi oleh imannya sendiri. Apakah imannya percaya kepada Allah dan menerima Yesus? Mereka akan diseleksi. Siapa yang percaya, dialah yang akan terus bersekutu dengan Yesus, berada dalam Yesus, mengikut Yesus, meskipun banyak godaan, meskipun banyak goncangan, cobaan, tekanan yang datang di dalam hidupnya, bahkan firman Tuhan yang sangat sulit dipahami sekalipun, orang percaya akan tetap percaya dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan yang terus diyakininya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah membiarkan
orang yang percaya kepadanya mengalami sesuatu lebih dari kemampuan seseorang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memperhatikan yang pertama, mengenal Yesus dan menghidupi firman-Nya. Yang pertama kita melihat ketika Yesus tidak lagi seperti yang mereka inginkan. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Sering sekali dalam hidup beriman kita pun seperti para murid yang meninggalkan Yesus. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan melalui gereja, ketika kita merasa bahwa firman Tuhan mendukung perbuatan kita, ketika kita merasakan manfaat dari status kekristenan kita, dan ketika kita menjadi orang Kristen, di situ kita akan sangat semangat sekali. Ketika firman Tuhan mendukung segala sesuatu yang kita perlukan, mendukung semua status kita sebagai orang Kristen. Namun ketika kita merasa bahwa gereja mulai turut campur tangan dalam kehidupan pribadi kita, pelan-pelan kita mulai menjauh, bahkan mungkin mulai mengundurkan diri. Apalagi ketika status kekristenan kita justru mempersulit hidup dan karir kita, kita mulai berpikir dan mulai melepaskan status kita. Itu yang pertama. Lalu di bagian mengenal Yesus dan menghidupi sabdanya, menghidupi firman-Nya ini, ada bagian yang kedua. Yesus juga bertanya hal yang sama kepada kita. Apa motivasi kita mengikutinya? Apa motivasi kita mengikut Yesus? Apakah karena kita terlahir Kristen? Apakah kita karena berbagai fasilitas dan kemudahan yang kita dapatkan? Apakah kita hanya menjaga suasana damai dalam keluarga karena semuanya Kristen? Atau alasan-alasan yang lainnya? Dan jika alasan ini akhirnya kita pun suatu saat akan meninggalkan Yesus juga. Nah, kepada murid-murid itu Yesus berkata, kepada murid-murid itu Yesus bertanya, sebagaimana tema kita, apakah kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Apakah kamu tidak akan meninggalkan aku juga? Itu pertanyaan yang dilontarkan, perkataan yang ditanyakan kepada para murid yang masih setia pada saat itu. Tentu perkataan ini merupakan perkataan yang keras bagi murid-muridnya. Oleh karena Yesus juga berkata, jikalau engkau tidak memiliki imanmu, tinggalkan aku. Yesus juga berkata, jikalau engkau sama dengan orang-orang lain di luar sana, tinggalkan aku. Jikalau engkau tidak datang dari Allah, tinggalkan aku. Jikalau engkau tidak tulus mengikuti aku, tinggalkan aku. Itu maksudnya. Begitu sangat keras perkataan Yesus ini. Jikalau engkau abu-abu, tinggalkan aku. Aku mau yang tulus-tulus. Itu kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya seorang pemimpin, Yesus dirinya adalah seorang pemimpin, sangat ketakutan kalau akan ditinggalkan oleh murid-muridnya atau pengikutnya. Oleh karena itu pemimpin akan melakukan berbagai macam cara yang dia buat agar pengikutnya tetap setia kepadanya. Tapi bagi Yesus tidaklah demikian. Bagi Yesus yang tidak tulus ikut aku, Yesus persilahkan, tinggalkan aku. Ini perkataan yang sangat keras. Dia tidak takut kehilangan pengikutnya.
daripada ngeribeti gitu ya, daripada nggak tulus begitu. Aku mau yang tulus-tulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi murid yang setia dan menghayati dan menghidupi firman Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati agar dapat berkata seperti yang Simon Petrus katakan. Ini sangat penting. Nanti kita akan perhatikan apa yang menjadi komitmen pada akhirnya oleh Simon Petrus. Ini di bagian hal mengenal Yesus dan menghidupi firman-Nya. Hal pertama. Yang kedua, dari nas ini kita diingatkan untuk tetaplah setia. Di bagian tetaplah setia ini yang pertama, mereka mundur, Bapak Ibu. Mereka mundur dan tidak mau lagi mengikut Yesus. Sebelumnya kemana Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya, bahkan mencari Yesus sampai ketemu. Namun agaknya sulit bagi mereka memahami kalimat-kalimat Yesus, dan alasan terbesarnya ialah karena mereka merasa ditelanjangi saat Yesus berkata, perutlah alasan mereka mencari dirinya. Kemungkinan besar itulah yang membuat mereka kesal sehingga meninggalkan Yesus. Dan kalau cuma tidak dimengerti, Bapak Ibu, mereka bisa bertanya, tetapi karena mereka telah mengalami hatinya kesal, agaknya membuat mereka enggan bertanya lagi kepada Yesus, dan mundur adalah jalan yang mereka ambil. Namun di tengah banyak murid yang mundur dan tidak lagi mau mengikuti Yesus, Yesus tidak pernah berusaha menahan para murid yang masih setia. Justru sebaliknya, dia menantang mereka, dia mendapatkan mereka pada satu pilihan. Mereka memperhadapkan dengan satu pilihan, ikut aku atau tinggalkan aku. Ini sangat keras kalau kita ditantang oleh Tuhan pada saat ini. Aku ngomong ini, kalau kau nggak setuju, silakan. Tapi kalau mau setia sama aku, ikut aku. Ikut aku atau tinggalkan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini banyak manusia memiliki pandangan-pandangan tentang Yesus. Kalau kita perhatikan di media sosial, kita mendengar banyak sekali hujatan-hujatan tentang Yesus. Bahkan mereka berani mengutuki Yesus, menghina Yesus, menjelek-jelekkan Yesus. Kejam. Yang katanya dulu mencintai Yesus, karena tidak didukung lagi, karena mungkin dapat teguran, dan mungkin tegurannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Karena firman Tuhan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dia pengen dijawab iya, rupanya Tuhan katakan tidak, karena memang nggak betul. Dia kecewa dan tinggalkan Tuhan. Banyak kita perhatikan di media sosial. Kadang saya nggak habis pikir, kayak hidupnya bisa 2 kali, kayak hidupnya tuh nyawanya double gitu, sampai dia berani menghina dan menghujat Yesus. Nah, apakah kita akan menjadi lemah iman? Ini pertanyaannya. Apakah kita akan menjadi lemah iman dan lebih percaya dengan mereka yang menghujat Yesus dengan kebencian dan kemarahan, yang kita tahu itu adalah kebencian dan kemarahan adalah dosa, lalu kita meninggalkan Yesus? Bukan lagi berapi-api, itu penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa, penuh dengan kemarahan. Mereka menyatakan siapa Yesus di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pastinya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkinkah kita meninggalkan Tuhan Yesus? Kembali kita harus tanyakan kepada kita.
Coba kita baca, kita perhatikan pelan-pelan di ayat yang ke-68. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di sini Petrus bersama dengan murid-muridnya yang lain tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Tuhan. Bagi mereka Yesus lebih dari segalanya. Dia punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Dia memiliki sesuatu pengalaman-pengalaman yang betul-betul memberkati banyak orang. Hingga sampai pada saat ini kesaksian seorang Petrus bagi kehidupan umat manusia dalam mempertahankan iman percayanya kepada Yesus. Dan ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, bagaimana dengan kita? Apakah engkau masih mau tetap bertahan setia kepadaku, atau engkau akan tinggalkan aku seperti yang lain-lainnya? Bagaimana dengan kita? Kalau pada saat itu Petrus dan murid-muridnya yang lainnya masih setia kepada Tuhan, dia tidak mau meninggalkan Yesus. Justru dia mau katakan, mau kemana lagi Tuhan aku akan pergi? Engkau itulah segala-galanya bagi aku. Engkau itu benar, kata-katamu itu benar, itu hidup dan kekal. Nak ngapoi lagi aku nih hidup di dunia ini Tuhan? Sebentarnya aku nih, matinya. Seperti itu singkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin percaya dan mencintai Yesus dengan hati. Kita memilih untuk tetap setia kepadanya. Janganlah mudah mengabaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari kita, dunia ini semakin kejam. Dengan berbagai macam cara Tuhan dunia ini meluluhkan cinta kita kepada Tuhan. Dia menawarkan berbagai macam kesukaan kita. Tapi kita masih tetap harus ingat, akhir semuanya kita mesti dapatkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Jika pada saat ini pertanyaan ini sampai kepada kita, apa mau tinggalkan Yesus? Mari kita boleh tanya di dalam hati kita. Dan mari kita terus kita memiliki komitmen dengan keadaan yang kita alami pada saat ini. Mari kita tetap berpegang teguh seperti yang Petrus lakukan. Tidak Tuhan, mau kemana lagi aku nih Tuhan? Aku tidak akan kemana-mana, aku akan tetap bersamamu Tuhan. Aku akan tetap berpaut, keadaan apapun yang ku alami, aku akan tetap bersama dengan Tuhan. Karena perkataan itu benar dan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mempertahankan iman kita, kesetiaan kita, dan lakukanlah itu dengan tulus hati, karena Tuhan mau yang tulus. Kalau abu-abu Tuhan katakan, tinggalkan aku. Kalau hanya separuh-separuh hati, kalau saat butuh aja, tinggalkan aku. Tuhan mau seutuhnya hidup kita hanya untuk Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini menegur kita sangat keras untuk kita boleh menjalani hari-hari kita dan hidup kita hanya terpaut kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami tetap memiliki cinta, kesetiaan, ketaatan hanya kepada Tuhan. Dan ketika pertanyaan ini boleh disampaikan kepada kami, biarlah kami juga Engkau dapati tetap dalam keadaan setia. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kalau mungkin saudara-saudara kami di luar sana, karena pengaruh dunia ini yang menawarkan berbagai macam kesukaan dan kesenangan, mereka mulai tergiur dan meninggalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pegang hatinya Tuhan.
Rangkul dan peluk mereka Tuhan, untuk mereka tidak jauh, untuk mereka tidak tinggalkan Tuhan. Kasihi mereka Tuhan, ampuni dosa mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin.